Ya, mari sekarang kita buka Ibrani 12, saya akan lanjutkan. Sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru membuka channel ini, ya, NCC, New Christian Community, saudara bisa mengikuti melalui hari Kamis, Jumat, dan hari ini itu seri, supaya saudara tahu bagaimana jaminan kepastian untuk hidup kekal. Percaya saya saudara, lakukan Ibrani 12 ini dari ayat 1 sampai 24. Nanti saudara akan mengerti dan dijamin saudara, iman saudara akan menang selama-lamanya. Oke, ya. Oh, ini ada dari Jakarta dulu, saya bacakan. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sebab anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Ibrani 12, tadi pagi saya sudah membahas ayat 3 dan 4. Oke, ya 4. Atau ayat 3 aja ya, ayat 3. Sekarang ayat 4. Ayat 4 saya bacakan, Ibrani 12. Oh, sorry. Dari Jakarta dulu. Ya, wow. Tolong bukakan 1 Korintus 2, berapa ini? Ibu, Bu Nini. 1 Korintus berapa ini? 1 Korintus berapa? Ayat 24 sampai 27. Tidak ada itunya. Ya, oke. Ibrani 12. Saya bacakan, oke ya. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka, ini Bapak kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Catat ya, memberikan damai. Ya, ini yang dari Jakarta tadi 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita baca sebentar ya, dari Jakarta. Ya, saya berharap saudara bisa memberikan lebih awal dan ayatnya juga. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, ini sudah saya jelaskan bagaimana saudara bersikap sebagai atletik, sebagai pelari, sebagai petinju, sebagai olahragawan. Oke, nah sekarang Bapak Ibu Saudara saya lanjutkan. Apa yang harus kita kerjakan ya supaya kita memiliki kepastian. Tadi pagi saya sudah katakan, saudara, iman itu mencapai kesempurnaan ketika saudara
melakukan yang saya katakan tadi pagi, ada ritual roh, artinya ada pekerjaan rohani, ya. Ingat, ritual roh bukan yang saudara bayangkan sebagaimana yang ada di perjanjian lama. Saudara harus menyalakan menorah, saudara harus nyalakan lilin, saudara harus pasang yosua atau pasang kemenyan, bukan. Ya, tetapi semua sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus, maka setiap saudara memiliki yaitu tugas keimaman untuk membawa korban. Dan itu dikatakan oleh Tuhan ya dalam doa-doa. Nah, saya sudah mengajarkan bagaimana ritual dalam hidup saudara. Tidak ada ritual lain dalam hidup saudara. Jangan pernah ada ritual lain selain doa. Karena doa itu yang membuka pintu surga. Dan saudara, doa, pelayanan, ibadah, itulah ritual, menyampaikan berita Injil, itu ritual rohani kita. Bukan sekali lagi ritual yang saudara bayangkan, yaitu kemudian nyalakan lilin, kemudian nyalakan menorah, pasang kemenyan. Bukan itu, dupa, kemudian saudara, bukan cuman itu, bukan itu saudara. Pujian penyembahan saudara menjadi dupa yang harum, itu pujian penyembahan. Dan kemudian korban syukur saudara, dan ibadah-ibadah saudara secara pribadi. Ya, sekali lagi, ada pengertian-pengertian yang diubah oleh Tuhan supaya saudara mengerti siapakah gereja itu atau apakah gereja itu? Apakah gereja itu tempat? Bukan. Gereja saudara. Dengar saudara, saya berani berterus terang, mungkin nanti minggu besok akan saya katakan juga. Akan terjadi nanti COVID nggak tahu, diteliti nggak hilang. Ya, jadi kita siap. Dan ini benar-benar akhir zaman, saya lihat semua profesi berubah jadi makan minum. Sesuai dengan firman Tuhan pada akhir zaman. Semua buka PO, semua. Dan itulah yang terjadi. Saya bisa heran, wow hebat ya, bisa seluruh Indonesia loh saudara. Dan makan minum, kawin mengawinkan. Mau enggak mau yang kawin tetap jalan. Ya, meskipun di KUA saja atau berkat gereja saja terserah. Itu tetap jalan saudara. Hanya makan, minum, kawin mengawinkan. Udah itu aja. Nah sekarang perhatikan saudara, kita akan melihat nanti setelah ini, kalau ini panjang juga, ya kita panjang ya berarti sudah, gedung sudah nggak dipakai. Tapi andai kata ini mungkin 2 tahun lagi selesai. Ya karena flu Spanyol itu 2 tahun. 2 tahun flu Spanyol itu mematikan jutaan orang loh saudara. Ya, itu bahaya sekali dulu. Itu 2 tahun. Nah ini kalau andai kata ini 2 tahun. Tahun 2021 berakhir. Saya akan melihat saudara. Ya, satu perubahan paradigma. Orang bukan lagi datang ke gereja tempat, bukan. Dan itu yang memang dikehendaki Tuhan. Mereka membangun ibadah masing-masing. Tapi bukan berarti menghilangkan yang sifatnya tempat untuk persekutuan, tidak. Makanya saya cenderung kembali kepada pondok doa. Karena ada orang-orang yang membutuhkan untuk datang, tapi ada orang-orang yang bisa untuk mandiri. Dan itu akan terjadi saudara. Setiap saudara akan bertanggung jawab kepada diri saudara sendiri. Makanya Ibrani 12 ayat 1 sampai 12 saya ajarkan sekarang. Ya, supaya iman saudara sempurna. Memandang Tuhan Yesus itu artinya mengerjakan yang tadi pagi saya katakan, Anda mengerjakan ritual rohani, doa, puji, sembah, baca firman, bagikan Injil. Itu ritual rohani kita. Sambil saudara menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Nah sekarang siang hari ini yang perlu Anda catat, perlakuan Bapa kepada saudara itu sama dengan perlakuan saudara kepada anak saudara. Tuhan akan menghajar saudara. Masukkan di dalam benak saudara, pengertian saudara, bahwa engkau punya Bapa di surga. Bapa yang punya otoritas. Makanya dikatakan, ya, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Saudara, orang Kristen itu hari ini udah ngilangin didikan Tuhan. Tapi bersyukur bagi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu bisa murka, itu bersyukur. Pertahankan saudara.
Jangan mau diubah dengan pengajaran apapun yang mengatakan, no, dia selalu membelai saudara, dia menggendong saudara. Kalau Anda baik digendong. Kalau Anda nggak benar, diajar. Tapi Tuhanmu itu lebih baik dari bapakmu, dari ibumu. Saya aja saudara sebagai orang tua, ya. Tuhan Yesus itu selalu memberi perumpamaan membawa bangsa Israel itu mengenal Allah itu Bapa. Contoh waktu Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang bapa memberikan ular waktu anaknya minta telur atau batu waktu anaknya minta roti. Apalagi Bapamu di surga, wong kamu aja yang jahat gini aja ya. Bisa memberi yang baik sama anakmu. Apalagi Bapamu di surga. Jadi saudara ingat, Bapa itu bukan main pukul, tidak. Kalau saya sama anak saya, ya, anak saya tidak salah, ya tidak saya tegur. Tapi kalau anak saya salah, saya kasih tahu. Demikian juga yang dikatakan di surat Ibrani ini, Bapak kita menghajar kita dalam waktu yang pendek. Dan dia lakukan untuk sebetulnya kebaikan kita. Karena yang dikatakan, lihat saudara, ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Saudara, nggak ada orang tua tegur anaknya untuk menyalahkan anak. Demikian juga Bapamu akan menghajar saudara. Makanya saya senang, Tuhan kalau saya salah ajar saya saudara. Tuhan. Lupa kok nggak takut. Aku di tangan Bapakku. Saudara kita ini tidak ngerti. Kita ini tidak mengerti langkah-langkah yang kita lakukan. Berjalan pada menuju kekekalan. Banyak hal kita yang tidak paham toh saudara. Kekilafan, kebodohan bisa terjadi. Tapi doalah seperti yang saya doakan. Tuhan luruskan jalanku. Remukkan, hajar aku, keluargaku, supaya kami terarah kepada hidup kekal. Itu jauh lebih baik. Jatuh di tangan Allah yang hidup lebih baik daripada jatuh di tangan dunia. Karena duka cita yang karena kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Katakan amin. Nah berita ini mungkin sudah nggak ada saudara. Saudara pikir Allah itu nggak mau menghajar saudara? Saudara coba main-main dihajar sama dia. Tapi buktinya Pak, saya dari dulu nggak diajar. Berarti Anda bukan anak. Kalau Anda anak, kok mesti diajar. Orang-orang yang berbuat dosa sampai hari ini nggak ada ajaran sama Tuhan ya. Anda merasa fine, hati-hati, Anda bukan anak. Saudara, contoh ya. Tolong siapkan ayat ya di 2 Korintus 7 ayat 10 ya. Anak tetangga saudara. Misalkan dia mecahkan pot vas bunga ibunya. Masa saudara yang ngajar? Gak ada hubungannya sama saudara. Paling saudara, nak jangan nakal ya gitu. Coba anak saudara. Betul ya? Beda. Nah coba apa gimana ya? Biarlah hidupmu itu sebagaimana hubungan Bapa dan anak. Dan itu yang saya bangun 21 tahun. Aku punya Bapa di surga yang mengutus putranya Yesus Kristus. Dan kalau aku salah Bapa ceples aku. Maka tidak ada Bapak ya, yang tidak menghajar anaknya. Tidak ada. Tapi dia tidak menghendaki kematiannya. Oke, pertobatan terjadi. Dia menghajar kita menurut apa yang Bapak kita anggap baik. Dan Bapa mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Nah persoalannya saudara, kita ini jalan itu dalam kekudusannya loh saudara. Kadang kita ini kan bisa melakukan yang tidak berkenan. Betul toh? Ingatkan Tuhan.
Tuhan tuh punya cara saudara. Kalau sampai saudara diselentik tas gitu, coba semua kejadian yang terjadi dalam hidup saudara, coba lihat ke langit dong. Sekecil apapun. Bapak, apa Pak? Kalau salah ampuni aku Pak. Saya selalu saudara, baik terjadi atas anak saudara, semua yang berhubungan dengan hidup saudara. Itu semua dipakai oleh Bapa untuk kebaikan kita, supaya saudara mendapat bagian dalam kekudusannya. Katakan amin. Tapi bukan berarti hidup saudara dalam ketakutan. Enggak saudara. Jujur saya ini suka banget ketemu dengan Bapa. Tinggal di dalam Bapa, saya senang. Dan saya memberikan hidup saya untuk dihajar. Karena saya enggak bisa ngerti. Dan dia bisa mengajar dengan cara apapun. Saudara dengar ya. Hal ini harus saudara taruh di dalam hidup saudara ketika saudara mau mencapai jaminan, yaitu kepastian kenaikan Tuhan Yesus menjamin saudara. Karena lihat, Tuhan Yesus itu anak yang sangat taat. Dan Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, saudara. Nah, apakah Bapa menghajar Tuhan Yesus? Tidak. Bahkan Bapa merelakan anaknya menjadi korban. Nah, setelah saudara menerima Tuhan Yesus, surat Roma berkata, kalau engkau yang berdosa saja, ya, Tuhan itu mau mati loh buat saudara. Apalagi engkau sekarang sudah menjadi anaknya. Waktu saudara belum percaya Bapa mau korbankan anaknya, apalagi saudara, dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Saudara mengerti kata mengaruniakan segala sesuatu. Bapa tidak rela kamu binasa. Bapa tidak rela kamu nyimpang. Tapi kalau saudara tidak memberi hidup untuk dihajar, Anda akan lepas. Dan berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia tidak mau dihajar. Hajaran sekecil apapun diabaikan oleh dia. Tidak ada pertobatan. Dia pikir cuma kejadian biasa. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan di sini ada sesuatu ya, sebelum nanti kita lihat ayat 11, baca. Perhatikan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Amin. Nah, kita rujuk ke 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Saya tunjukkan saudara. Supaya saudara mengerti, sebab duka cita menurut kehendak Allah. Ini hajaran, Bu, Pak. Menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Yes. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Makanya saudara, apapun yang dikerjakan Bapa buat saudara ya, selama membuat saudara itu bertobat, Anda akan mengalami kedamaian. Nah, saya tunjukkan, lihat ya. Memang ayat 11 kembali Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan amin. Bagaimana saudara tahu itu hajaran Tuhan? Lihat saudara. 1, engkau bertobat. 2, engkau mendapatkan damai karena kebenaran. Contoh. Saya kasih contoh. Supaya saudara siap. Jangan takut pokoknya saudara. Bapamu itu berkuasa penuh. Ya, asal engkau relakan dirimu gitu loh. Apapun terjadi sudah relakan dirimu. Aman saudara. Contoh seorang ya. Tiba-tiba masuk rumah sakit nih. Ketika dia masuk rumah sakit, saudara, entah dengan cara apa nggak tahu, pokoknya di situ dia sadar, saudara. Ampuni aku Tuhan. Nah, lihat saudara, duka cita yang karena kehendak Allah. Tuhan ampuni aku salah selama ini. Aku meninggalkan engkau, Dan dia mulai keluar dan damai, dan dia bisa bersaksi. Aku bersyukur loh, mengalami hal ini. Aku kembali kepada Tuhan. Ini loh saudara. Itu loh hajaran Tuhan. Hajaran Tuhan tuh kayak gitu. Tapi ada orang sebaliknya. Udah kecelakaan, udah remek orang bilang. Tetap nantang Tuhan. Nggak Tuhan-Tuhanan. Orang ini nggak ada. Meskipun dia Kristen, saudara saya katakan. Dia bukan anak Tuhan. Yang keluar apa saudara? Tapi nanti jikalau kita nggak tahu. Doa-doa saudara dan saya, makanya terus berdoa. Tiba-tiba dia berubah. Itu pilihan, panggilan.
Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Duka cita itu menghasilkan dan tidak pernah disesalkan. Makanya kesaksiannya bagus. Nah sayangnya biasanya setelah sembuh enak, lali lagi. Diajar lagi. Saudara dengar ya, saudara, saya kasih tahu. Janganlah suka menjadi orang yang diajar Tuhan. Saya tidak suka, saya malu saudara. Karena orang yang suka diajar Tuhan, dia tidak punya mahkota nanti. Dia enggak bertanding. Kapan dia tanding? Makanya orang yang menganggap enteng pertobatan. Ya enggak apa-apa nanti salahkan tobat. Enggak bisa saudara. Engkau salah tobat, kamu belum maju. Kamu masih di tempat. Haleluya. Saya pingin saudara. Saya bilang Tuhan hajar aku untuk aku naik. Itu aku suka. Hajar untuk aku naik tingkat. Dan hajaran Tuhan itu ya pakai segala cara. Tapi bukan berarti tuh saudara terus diajar. Tidak. Kalau saudara berkenan terus, dia akan bawa saudara. Karena engkau menikmati yang namanya sukacita, kemuliaan, dan Tuhan singkapkan rahasia-rahasianya. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara siap rela, ya, untuk saudara mengaminkan yang saya katakan ini, karena ini bagian dari perjalanan kekekalan, maka saudara hidupmu akan luar biasa. Saudara punya penolong yang selalu mengingatkan. Bilang sama Roh Kudus, ingatkan aku Tuhan. Saudara dengar sekali lagi, jangan pernah takut. Karena saudara di tangan Allah. Jangan takut. Hanya orang-orang yang takut itulah orang-orang yang tidak punya kasih kepada Tuhan. Orang yang punya kasih kepada Tuhan tidak ada ketakutan. Papanya sendiri. Haleluya. Tapi jangan main-main. Nah orang kan memang takut hajaran. Kalau saya tidak. Saya tahu ketika Tuhan ngajar dia luruskan saya. Dia punya cara sekali lagi. Bukan langsung kepada saudara, bisa kepada apa, pekerjaanmu, apa. Pokoknya kamu insaf mesti. Ya tuh, lupa aku. Ampuni aku Tuhan. Kembali. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Kami bersyukur ya Bapa, siang ini jatuh di tangan Allah, itu tidak membuat kami takut, tapi kami bersyukur karena kebaikan demi kebaikan itu turun atas kami. Bapa, kerjakan hidup kami seturut kehendak-Mu. Masukkan dalam kekudusan-Mu. Karena kami tidak mengerti, kami sebagai manusia yang lemah. Kami terbatas ya Abah, tapi di dalam Yesus Kristus kami menjadi anak-Mu. Tuntun kami. Seperti Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Bapa, bahkan mengorbankan dirinya. Kami percaya Bapa, Engkau terus akan membawa kami kepada satu kemuliaan dan kemuliaan yang lebih besar. Karunia demi karunia. Dan kami bisa mengajak saudara kami, keluarga kami, semuanya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang luar biasa. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Memberkati setiap umat-Mu sepanjang hari ini. Besok persiapan kami akan ibadah raya. Tuhan ajar kami, pimpin kami Tuhan. Supaya kami tinggal dalam kekudusan-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hidup kami. Saat ini terimalah berkat Bapak Ibu Saudara dari Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus yang tidak pernah pudar dalam hidupmu. Dan penyertaan Roh Kudus yang selalu menuntun saudara, yang selalu membimbing saudara menjadi anak-anak yang baik, berbakti kepada Bapa di surga dan putranya Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang sudah menerima berkat bersama saya katakan